Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah struktur data, yakni Ibu Neni Rosmawati, dan juga teman-teman sekalian yang kami sayangi. Kami dari kelompok 8, izin untuk mempresentasikan terkait tugas besar struktur data mengenai sistem manajemen paket. Anggota dari kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Aisyah Citra Besari dengan NIM 24105111124, lalu terdapat Hudayullah Ayasya Khoirizal dengan NIM 24105111102, dan juga terakhir terdapat Muhammad Hanif Aulia dengan NIM 24105111109. Oke, pertama-tama untuk latar belakang dari proyek kami adalah dalam era modern yang serba cepat, kebutuhan akan layanan pengiriman barang yang efisien dan akurat semakin meningkat, baik dalam skala lokal maupun nasional. Perusahaan logistik dan e-commerce dituntut untuk dapat mengirimkan paket dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya seminimal mungkin. Salah satu aspek terpenting dalam sistem pengiriman ini adalah penentuan rute tercepat antar lokasi dan tujuan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara komputasional, dibutuhkan pendekatan algoritmik yang optimal. Salah satunya adalah melalui penerapan teori graf dan algoritma pencarian jalur terpendek. Untuk menemukan rute tercepat, algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma yang paling umum digunakan karena mampu menemukan jalur terpendek dari satu titik ke semua titik lainnya dalam graf berbobot positif. Selanjutnya, batasan kerja. Yang pertama, memberikan jalur alternatif tercepat dalam menentukan jarak pada proses pengiriman paket dengan lokasi yang masih statis. Lalu, implementasi algoritma Dijkstra pada penentuan jarak terpendek dalam proses pengiriman paket dan menampilkan visualisasi graf sebagai representasi jarak antar kota secara statis. Lalu untuk tujuan kami adalah yang pertama memahami penggunaan dan mekanisme graf dalam program pengiriman paket, membuat program yang dapat melacak jalur tercepat dan jarak yang dibutuhkan untuk satu pengiriman paket, dan mengembangkan pemahaman praktis tentang bagaimana teori algoritma graf digunakan dalam permasalahan logistik dan transportasi. Lalu untuk manfaat dari proyek ini adalah membantu pengguna dalam menentukan rute pengiriman tercepat secara efisien melalui simulasi komputer dan memberikan pemahaman nyata tentang penerapan teori graf dan algoritma Dijkstra dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang logistik. Lalu selanjutnya untuk landasan teori, yang pertama adalah graf. Graf adalah himpunan benda-benda yang disebut vertex atau node yang terhubung oleh sisi atau edge. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik yang melambangkan vertex yang dihubungkan oleh garis-garis yang melambangkan sisi, sehingga sebuah garis harus diawali dan diakhiri dengan sebuah simpul, node atau vertex. Dalam konteks pengiriman barang, graf digunakan untuk memodelkan jaringan kota atau lokasi pengiriman. Setiap simpul mewakili lokasi seperti kota atau kantor di distribusi, dan setiap sisi mewakili jalan atau rute yang menghubungkan dua lokasi dengan bobot berupa jarak atau waktu tempuh. Landasan teori kedua adalah algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah algoritma populer untuk menyelesaikan masalah pencarian lintasan terpendek satu simpul sumber ke simpul lainnya pada graf berbobot positif. Algoritma ini bekerja dengan cara memelihara dua himpunan, simpul yang telah dikunjungi dan simpul yang belum dikunjungi. Setiap langkah algoritma akan memperbarui jarak dari simpul sumber ke simpul-simpul tetangga jika ditemukan jalur yang lebih pendek. Keunggulan algoritma ini terletak pada efisiennya dalam menemukan jalur terpendek pada graf besar dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi praktis seperti sistem navigasi, routing jaringan komputer, dan sistem logistik. Analisis kita adalah program pelacak paket yang kami kembangkan memanfaatkan teori graf sebagai dasar struktur data untuk merepresentasikan jaringan kota. Setiap simpul atau node dalam graf mewakili sebuah kota, sedangkan sisi atau edge yang menghubungkan simpul-simpul tersebut merepresentasikan jalur atau rute antar kota dengan bobot berupa jarak tempuh. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks pengiriman paket karena memungkinkan pemodelan rute pengiriman secara efisien dan terstruktur. Dalam implementasi program, simpul awal ditentukan berdasarkan alamat pengirim dan algoritma Dijkstra, kemudian menghitung jalur pendek menuju simpul tujuan, yaitu alamat penerima. Hasil dari proses ini ditampilkan sebagai urutan kota yang dilalui serta total jarak kiriman. Baik, selanjutnya terdapat visualisasi flowchart sederhana terhadap program yang telah kami buat. Pertama-tama, user akan diarahkan untuk menginputkan nama dari pembeli. Kemudian, user akan menginputkan barang atau benda yang dibeli. Lalu selanjutnya, user akan diarahkan untuk menginputkan alamat dari pembeli, lalu menginputkan nama penjual serta alamat dari penjual. Setelah itu, program akan mengidentifikasi apakah alamat tersebut benar atau salah sesuai dengan program yang ada. Apabila dia salah, maka akan menunjukkan output alamat tidak valid. Namun, apabila alamat benar, maka program akan langsung menjalankan pencarian jarak terdekat dari alamat penjual menuju alamat pembeli. Lalu selanjutnya akan diberikan output atas informasi pengiriman yang telah dilaksanakan. Lalu program selesai dijalankan. Hasil pembahasan tugas kita adalah pertama kita menggunakan beberapa library yaitu IOStream, Vector, dan String.
stream digunakan untuk melakukan input dan output dalam sebuah program. Vektor digunakan untuk menggunakan sebuah vektor dalam menyimpan data. Dan ada juga define INF sejuta untuk menandai jarak tak hingga yang mana adalah kondisi awal sebelum ditemukannya jalur dari node awal ke node tujuan. Kita menggunakan string get city name untuk mengembalikan nama kata berdasarkan kode huruf A sampai O. Kita juga ada bool address checker untuk mengecek apakah input karakter berada di antara A sampai O. Jika tidak, maka dikembalikan sebagai false. Bagian ini berguna sebagai validator jika yang diinputkan ada atau tidak di dalam sebuah program atau data. Kita memiliki class node yang mewakili kota dalam graf. Name adalah nama node tersebut, pref adalah simpul sebelumnya, dan dist adalah jarak minimal dari simpul awal saat objek dibuat, maka akan ditambahkan ke all nodes. Class edge mewakili sisi dalam graf antara dua node. Weight adalah bobot atau biaya berjalan antar simpul. Contains digunakan untuk mengecek apakah node yang dicari ada di dalam vektor agar node tidak ditambahkan dua kali dalam daftar simpul. Get adjacent digunakan untuk mengembalikan vektor dari simpul-simpul tetangga langsung dari node. Get distance digunakan untuk mengembalikan jarak bobot edge antara node A dan B. Extract smallest digunakan untuk mencari dan menghapus node dengan distance terkecil dari vektor. Digunakan dalam algoritma Dijkstra untuk memilih simpul dengan jarak minimum. Find node digunakan untuk mencari simpul dengan nama tertentu dari array kota. Fungsi Dijkstra untuk implementasi algoritma Dijkstra adalah menyalin semua node ke vektor Q. Selama Q belum kosong, maka ambil simpul dengan jarak minimum, lalu untuk tiap tetangganya, hitung kemungkinan jarak baru. Jika lebih pendek, perbarui distance dan pref. Algoritma ini berfungsi untuk mencari jalur terpendek dari node asal ke semua node lainnya. Baik, selanjutnya terdapat fungsi void print path, di mana dengan parameternya terdapat node dash, lalu string item, string seller, dan juga string buyer. Nah, pada void print path ini akan menelusuri jalur dari dash ke node awal melalui pointer pref, lalu akan mencetak rute pengiriman barang dari penjual ke pembeli lengkap dengan kota yang dilalui dan juga jaraknya. Nah, lalu selanjutnya terdapat node yang akan mewakili jarak kota yang juga diwakili dengan beberapa bobot-bobotnya. Nah, pada bagian ini yaitu akan menyesuaikan antara jarak dari kota yang diwakili oleh node tersebut beserta juga bobotnya nih ya, agar selaras. Selanjutnya, berikut merupakan tampilan yang akan dilihat oleh user pertama kali ketika ia menjalankan program. Pertama, user akan ditampilkan visualisasi map graph antar kota, di mana tiap abjadnya mulai dari A hingga O itu mewakili kota-kota yang telah ditentukan oleh program. Yang dimana program ini masih berjalan secara statis, masih belum bisa dijalankan secara dinamis, yaitu dimana user dapat menginputkan kota sesuai dengan keinginannya. Untuk itu, program ini diwajibkan oleh user untuk menginputkan nama kota sesuai yang sudah ditentukan saja. Nah, lalu selanjutnya terdapat angka-angka yang mewakili bobot jarak antar kota tersebut. Nah, selanjutnya user akan ditampilkan abjad-abjad mulai dari A hingga O yang mewakili kota-kota yang dapat digunakan dalam program ini. Lalu selanjutnya user akan menginputkan nama pembeli, nama barang apa yang dibeli, menginputkan alamat pembeli, nama penjual, hingga alamat penjual. Lalu selanjutnya adalah if yang mengatur jarak awal simpul asal, yaitu distance-nya menjadi 0, dan menjalankan Dijkstra lalu menampilkan informasi pengiriman dan jalur pengiriman barang dengan print path. Untuk programnya dapat dilihat dari outputnya itu, yang pertama kali ditampilkan adalah visualisasi map menjadi seperti graf, lalu inisialisasi daftar kota yang sudah didaftarkan menjadi huruf. Lalu selanjutnya user akan perlu menginputkan data user dan data apa yang dibeli dan juga penjualnya. Lalu selanjutnya informasi akan pembelian dan pengiriman akan ditampilkan. Kesimpulan dari program sistem manajemen paket ini ialah program pelacakan paket yang telah dikembangkan membuktikan bahwa teori graf dan algoritma Dijkstra dapat diterapkan secara efektif dalam menyelesaikan permasalahan pengiriman barang antar kota. Dengan mempresentasikan kota sebagai simpul dan jarak antar kota sebagai sisi pada graf, serta menerapkan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek antar kota. Program ini mampu menentukan rute tercepat dengan akurat dan efisien. Jadi sesuai dengan apa yang terlihat ketika Huda menjalankan program tadi, yang pertama kali muncul ketika program dijalankan adalah visualisasi map dan inisialisasi daftar kota menjadi huruf. Lalu Huda memasukkan nama pembelinya yaitu Huda, yang dibeli adalah buku, alamat pembelinya itu A, lalu nama penjualnya itu Hanif, dan alamat penjualnya itu O. Lalu ditampilkan informasi pengirimannya adalah nama pembeli adalah Huda, membeli buku, alamat pembelinya ada di Bandung, nama penjualnya Hanif, dan alamat penjualnya ada di Subang. Lalu ditampilkan juga status pengirimannya. Paket Huda dikirim dari Subang oleh Hanif
dikirimkan dari kota Subang ke kota Tasikmalaya, dari kota Tasikmalaya ke kota Karawang, dari kota Karawang ke kota Indramayu, dari kota Indramayu ke kota Depok, dari kota Depok ke kota Bandung. Dan Huda mendapatkan paketnya dengan total jarak pengirimannya adalah 32. Sekian dari kami, kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Di pojok kanan bawah terdapat link QR Code yang dapat kalian akses, di mana dari link tersebut akan diarahkan kepada link GitHub yang mana kalian dapat mengakses full codingan pemrograman kami. Selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab. Berikut merupakan daftar pertanyaan dari sesi tanya jawab yang telah dilakukan. Kita mendapatkan 2 pertanyaan. Yang pertama dari Immanuel Rafael dengan NIM 24105111129 dari kelompok 1. Untuk pertanyaannya yakni bagaimana cara untuk menambahkan kota baru. Nah, untuk jawabannya yaitu adalah program yang kami buat masih dibuat secara statis. Oleh karena itu perlu ditambahkan secara manual dalam struktur codingannya. Untuk menambahkan kota baru, kita perlu menambahkannya dalam city name dan menambahkan isi arraynya. Misal menambahkan satu kota, maka ubah dari city name 15 menjadi city names 16 dan tambahkan kota baru di bawah kota Subang, maka kota tersebut akan menjadi kota dengan inisialisasi P. Jangan lupa ubah address checker sesuai dengan banyak kota, lalu tambahkan juga edge baru dalam main program untuk menentukan kota tersebut terhubung ke kota mana saja dan juga jaraknya. Selanjutnya, pertanyaan kedua dilontarkan oleh Ardra Priya dengan NIM 24105111113 dari kelompok 5. Pertanyaannya yakni, selain algoritma Dijkstra, algoritma apa lagi yang bisa digunakan untuk pengiriman paket? Jawabannya ialah selain algoritma Dijkstra, kita dapat menggunakan algoritma Bell-Manifold, yang mana dapat menangani graf berbobot negatif. Namun, penggunaannya jauh lebih lambat daripada algoritma Dijkstra. Oleh karena itu, dalam sistem pengiriman paket, penggunaan algoritma Dijkstra jauh lebih efektif dan efisien. Berakhir sudah proses presentasi dan juga sesi tanya jawab yang telah dilakukan. Sekian dari kelompok kami, kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.